Hari ini kita melihat apakah mobil listrik berarti akhir era perbaikan mobil mandiri. Kita akan melihat berapa banyak perawatan yang dibutuhkan mobil listrik dan bagaimana hal itu berdampak pada keuangan Anda. Kami juga akan membagikan beberapa tips praktis tentang cara merawat mobil listrik Anda. Jadi, ikuti video ini dan mari kita mulai. Tahukah Anda bahwa mobil mesin konvensional dapat memiliki 2000 lebih bagian bergerak sedangkan mobil listrik memiliki bagian bergerak yang jauh lebih sedikit? Itu karena mereka menggunakan motor listrik, bukan motor bertenaga bahan bakar. Misalnya, motor penggerak pada kendaraan listrik, bagian ini memiliki hanya sekitar 20 bagian saja. Jadi secara umum, mobil dengan lebih sedikit bagian yang bergerak berarti lebih sedikit masalah mekanis yang timbul. Tetapi itu tidak berarti mobil listrik akan bebas dari perawatan. Mobil listrik memiliki komponen kelistrikan yang kompleks. Contohnya seperti motor penggerak roda, pembangkit daya, dan kumpulan relay tegangan tinggi. Mari kita lihat 5 masalah perawatan yang paling umum untuk kendaraan listrik dan biayanya. Merawat perangkat baterai pada mobil listrik sama halnya dengan merawat mesin kendaraan mobil bensin pada umumnya, dan ini sangat penting. Perlu diingat, dari segi fungsi, bahwa baterai mobil listrik tidak sama dengan baterai yang biasa kita lihat pada mobil bensin atau konvensional. Motor pada mobil listrik melakukan pekerjaan yang secara tradisional dilakukan oleh mesin konvensional. Untuk menjalankan motor listrik ini, jelas membutuhkan daya listrik, yang mana daya listrik ini didapatkan dari baterai. Baterai merupakan salah satu bagian yang paling mahal dari mobil listrik. Bahkan, itu lebih mahal daripada motor listriknya sendiri. Kondisi kesehatan baterai akan mempengaruhi kondisi dari keseluruhan mobil listrik tersebut. Itulah mengapa penting untuk merawat baterai. Ada baiknya perlu diingat, bahwa baterai itu bisa saja rusak jika Anda membiarkan mobil listrik Anda dalam suhu yang sangat panas atau sangat dingin terlalu lama. Atau bahkan bisa mati sepenuhnya, jika Anda mengisi daya terlalu banyak atau terlalu sering. Umumnya, jika kita mengemudi secara normal, baterai mobil listrik dapat bertahan hingga 10 tahun sebelum perlu diremajakan kembali. Gangguan umum yang sering terjadi pada baterai adalah penurunan kapasitas, atau hilangnya kemampuan baterai untuk menyimpan muatannya. Diperkirakan, rata-rata baterai listrik kehilangan sekitar 2,3% dari kisaran kapasitif awalnya setiap tahunnya pada mobil listrik. Itu artinya Anda akan tetap dapat mengendarai mobil listrik secara normal, namun dengan jarak tempuh yang lebih sedikit setiap tahunnya karena penurunan kinerja baterai. Tapi, tahukah Anda bahwa pabrik mobil seperti GM saat ini sedang mengembangkan baterai yang mampu menempuh jarak sampai sekitar 1,6 juta kilometer? Jika mereka berhasil, maka Anda tentu tidak perlu khawatir lagi tentang berapa lama baterai mobil listrik Anda akan bertahan. Sampai saat itu terwujud, Anda masih perlu mengontrol kembali kondisi baterai mobil listrik Anda setelah sekian waktu pemakaian. Berikut ini kami berikan beberapa tips cara merawat baterai mobil listrik Anda. Pertama, cobalah untuk menjaga level baterai antara 20% dan 80%. Ingatlah bahwa pengisian ulang baterai yang terlalu sering berulang akan menurunkan daya pada baterai lebih cepat. Anda tidak perlu mengisi penuh baterai mobil listrik Anda setiap kali ada kesempatan. Kemudian, jika Anda membiarkan baterai pada level rendah terlalu lama, itu juga akan berakibat buruk pada baterai. Kedua, ketahui perbedaan kebiasaan antara mengemudi rutin harian Anda dengan saat mengemudi perjalanan jauh. Misalnya, jika perjalanan rutin harian Anda dari rumah ke kantor ke toko dan kembali ke rumah, maka pengisian hingga 80% atau kurang seharusnya tidak menjadi masalah dan Anda tidak perlu terlalu khawatir. Tetapi jika Anda berencana untuk melakukan perjalanan jarak jauh, maka lebih baik Anda mengisi penuh baterai sampai 100% dan mengemudilah sampai hampir habis. Itulah cara yang optimal mengisi daya baterai untuk perjalanan jauh. Ketiga, ingat bahwa baterai tidak suka suhu yang ekstrim. Tentu saja ekstrim di sini adalah terlalu panas atau terlalu dingin. Meskipun demikian, kondisi tersebut masih diperbolehkan jika memenuhi kondisi dan persyaratan tertentu.
Baterai listrik memiliki rentang suhu yang tinggi, tetapi jika terlalu sering terpapar kondisi panas, maka hal ini akan menurunkan fungsi baterai. Hindarkan memarkirkan mobil listrik Anda di bawah terik sinar matahari terlalu lama. Di sisi lain, pada daerah dengan suhu yang terlalu dingin, ini akan dapat secara signifikan mengurangi umur baterai mobil listrik. Jadi, pada daerah tertentu dengan suhu di bawah nol, lebih baik meninggalkan mobil di garasi dan tidak meninggalkannya di tempat terbuka. Sekarang mari kita lihat bagian rem mobil listrik. Mobil listrik menggunakan sistem pengereman regeneratif serta rem ban tradisional. Pengereman regeneratif memungkinkan mobil listrik untuk beroperasi dengan apa yang disebut mengemudi satu pedal, yaitu menekan pedal akselerasi membuat mobil bergerak, dan jika Anda melepaskan pedal, mobil akan berhenti. Saat inilah sistem pengereman regeneratif diaktifkan. Sesaat sebelum berhenti, motor listrik mulai bekerja sebagai generator dan saat yang bersamaan pengereman ban secara tradisional terjadi. Sehingga Anda dapat berhenti di lampu lalu lintas hanya dengan melepaskan pedal akselerasi atau pedal gas saja. Ketika mobil listrik melambat, pada saat itulah energi kinetik diubah kembali menjadi energi listrik sehingga bisa mengisi ulang baterai. Saat ini aliran listrik dari baterai menuju ke motor diputus oleh sensor. Kemudian motor listrik otomatis bekerja menjadi ke generator listrik. Kemudian tenaga dari pengereman laju kendaraan ini akan memutar poros motor listrik untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik ini kemudian ditangkap dan disimpan ke dalam baterai. Sistem pengereman regeneratif ini akan menjadikan baterai lebih efektif bagi mobil listrik Anda. Sistem pengereman ini juga lebih jarang menyebabkan gesekan pada bagian rem tradisional daripada mobil konvensional. Tetapi Anda masih perlu mengganti bantalan rem dan minyak rem dari waktu ke waktu. Minyak rem ini bersifat hidroskopis yang artinya dapat menyerap air dan uap air dari udara. Catatan singkat tentang sistem rem ini, bahwa rem ini tidak akan menimbulkan korosi jika Anda mengontrolnya secara teratur. Pada mobil listrik juga menggunakan radiator pendingin lengkap dengan refrigeran untuk mencegah baterai dari overheating dan kebakaran. Melakukan pembilasan dan pengisian ulang secara berkala juga diperlukan pada radiator mobil listrik. Jenis cairan pendingin bervariasi tergantung dari model pembuatan mobil. Jadi sebaiknya Anda mengacu pada buku manual perawatan mobil listrik Anda. Mobil listrik juga menggunakan 4 roda yang sama seperti mobil konvensional. Sebaiknya Anda memeriksa tekanan udara ban secara teratur dan memastikan semua ban benar-benar dalam kondisi yang seimbang. Ada pendapat dari beberapa orang yang mengatakan jika kombinasi bobot mobil listrik dengan torsi tenaga yang besar akan menyebabkan Anda membutuhkan penggantian ban lebih sering dibanding dengan mobil konvensional. Tetapi kami tidak mendengar tentang masalah seringnya penggantian ban kecuali terkait dengan hal pemakaian yang berlebihan atau berkaitan dengan spesifikasi mobil yang terlalu berlebihan. Jika Anda masih khawatir tentang masalah ban, Anda bisa menggunakan ban khusus yang dibuat untuk mobil listrik. Karakter ban tersebut umumnya lebih senyap dan lebih tahan lama daripada ban konvensional. Perawatan ban secara teratur akan tetap menjadi hal yang penting untuk mobil listrik seperti halnya penting untuk mobil konvensional. Satu hal yang pasti, Anda mungkin senang mengetahui bahwa mobil listrik tidak memerlukan penggantian oli. Mereka tidak memiliki mesin sehingga mereka tidak perlu oli. Bahwa Anda tidak perlu khawatir tentang penggantian busi atau penggantian timing belt. Jadi ini adalah kelebihan dari mobil listrik, namun begitu mobil listrik ini menggunakan oli di dalam gearbox mereka yang mungkin perlu penggantian secara rutin. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah mobil listrik perlu sering diservis dan berapa lama harapan hidupnya? Secara umum motor mobil listrik dapat bertahan sekitar 15 hingga 20 tahun. Asalkan beroperasi secara normal seperti yang telah ditentukan. Mobil listrik yang berbeda, menggunakan jenis motor listrik yang berbeda pula. Kinerja motor listrik dan harapan hidupnya bergantung pada berbagai faktor, termasuk perubahan beban yang tidak terduga, fluktuasi daya input, pemasangan yang tidak tepat, faktor lingkungan yang berbeda seperti suhu, kelembaban, dan sebagainya.
Gangguan pada motor listrik akan berdampak langsung pada kinerja mekanis yang bisa terlihat jelas pada penurunan kualitas daya. Selain itu juga bisa berdampak besar pada kualitas baterai. Kerusakan baterai akan menurunkan kualitas daya outputnya. Jadi apa penyebab utama kegagalan motor listrik? Tanpa perawatan yang benar, motor mobil listrik akan rusak lebih cepat daripada yang telah diperkirakan. Itu terjadi karena kinerja dari motor listrik terganggu oleh kontaminasi bahan kimia atau partikel asing seperti kotoran dan debu yang terperangkap di dalam motor listrik. Hal itu dapat menyebabkan keausan dan getaran tinggi pada motor listrik. Selain itu, kipas pendingin juga dapat tersumbat. Ini akan membatasi kemampuan motor untuk mengatur suhu dan membawa ke masalah berikutnya, yaitu overheating. Overheating dapat menjadi masalah yang dapat menyebabkan penurunan kualitas daya output. Namun demikian, fakta lain menunjukkan bahwa mobil listrik membutuhkan perawatan yang jauh lebih sedikit dibandingkan mobil konvensional karena alasan yang jelas. Lebih sedikit bagian yang bergerak berarti lebih sedikit perawatan. Satu survei di Amerika menunjukkan bahwa pengemudi mobil listrik membayar sekitar setengah biaya untuk memperbaiki dan merawat mobil listrik mereka. Menurut sebuah penelitian, konsumen yang membeli mobil listrik dapat menghemat rata-rata $4.600 Amerika untuk biaya perbaikan dan pemeliharaan selama masa pakainya dibandingkan dengan menggunakan mobil konvensional. Jadi untuk jangka panjang, mobil listrik bisa jadi lebih murah perawatannya selama baterainya tidak rusak. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Mungkin masih ada bagian yang bisa salah. Kerusakan mobil listrik yang paling umum adalah kebocoran atau masalah dengan baterai. Tapi saatnya sekarang Anda memberitahu apa pendapat Anda tentang ini. Apakah Anda memiliki pengalaman pribadi dengan perawatan mobil listrik atau cerita horor yang lebih seru? Silakan komentar di bawah dan bagikan. Jika Anda menikmati videonya, silakan berlangganan channel saya. Dan, terima kasih.